memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu Kak Ana. Selamat hari Minggu Kak Emi. Ayo adik-adik, gimana kabarnya minggu ini? Luar biasa pastinya kan Pasti Kak? masih luar biasa memuji Tuhan, amin. Amin. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan, yang duduk manis, yang sudah pakaiannya bagus. Yuk, Wow. kita mau siap-siap untuk beribadah. Tangannya dilipat. Kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Hari yang luar biasa Engkau berikan bagi kami. Kami masih bisa beribadah. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin ibadah kami ini. Tuhan, kami berdoa buat setiap peralatan yang kami pakai, bahkan media Tuhan, Engkau berkati, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, ibadah pada hari ini kami serahkan kepadamu. Kami percaya Roh Kudus bekerja di setiap rumah kami masing-masing. Saat kami menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang sudah siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita mau memuji Tuhan, mau bersuka cita bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tapi Kak, semua bangkit berdiri dulu dong Kak, biar semangat. Kita ajak adik-adik bangkit berdiri. Yuk, ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ayo semangat bangkit berdiri. Karena Tuhan Yesus pokoknya kita adalah Carang-carangnya itu sama dengan ranting-rantingnya. Betul, kita ada Kak. di tubuh yang benar, yaitu tubuh Kristus. Kita mau bersuka cita yuk adik-adik. Semua bertepuk tangan memuji Tuhan. Yesus pokok dan kita adalah carang-carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus, Yesus
kita akan berbuah yang lebat, Amin. berbuah yang Manis. buah-buah kita akan dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, karena kita akan jadi apa Kak? Berkat bagi banyak orang. Haleluya. Adik-adik masih mau bersuka cita? Amin. Amin. Kita masih bersuka cita karena kita mau daki gunung yang tinggi, bahkan menyelam sampai samudra. Di sana Tuhan ada. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Katakan yuk. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi kita katakan, ku mau daki-daki, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Kita mau terbang, ayo. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada. Di suka kau ada, saat kita sedih, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Katakan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Haleluya. Haleluya. Wah, semua luar biasa, Luar Kak. biasa. Karena Yesus Tuhan. ada selalu bersama kita, Yes, kan, Kak? amin. Yuk, adik-adik, kita mau siapkan hati kita semua, silahkan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan pujian, penyembahan kita, hidup kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, amin. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia karena Dia layak terima hormat dan pujian kita. Dia layak kita agungkan, Dia layak kita sembah. Dia memberi segalanya bagi hidup kita. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada dalam setiap kami. Kami mau Tuhan Kau ambil alih dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan.
dalam tangan-Mu ada pengharapan. Di dalam tangan-Mu ada rancangan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bawa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Benar Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami, ambil alih seluruh masa depan kami, ambil alih semua cita-cita kami Tuhan. Karena kami tahu di dalam tangan-Mu Tuhan ada pengharapan, ada masa depan yang penuh harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bila Engkau yang layak ditinggikan. Bagimu segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Oh, 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 aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap.
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, hari ini adalah kita sudah memasuki bulan Desember, yang artinya sebentar lagi kita akan memperingati Natal. Wih, siapa yang bersuka cita kita akan sama-sama untuk memperingati merayakan Natal? Angkat tangannya. Wow, keren. Ternyata semuanya sudah menanti-nantikan hari Natal tahun ini. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, Kak Isti aja adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk berdoa dulu. Oke? Semuanya sudah dalam posisi berdoa. Tidak ada lagi yang pegang-pegang mainan atau melakukan aktivitas lain. Semuanya mainannya, makanannya, kalau ada yang masih pegang-pegang sesuatu di tangannya, semuanya diletakin dulu. Oke? Nah, yuk kita sama-sama kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah, Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang terus memberkati kami, yang terus Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami mengerti isi cerita firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, sekarang fokus dulu ya. Sama-sama katakan fokus. Sip, pintar. Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya jagoan? Wah, punya jagoan. Ayo, siapa? Mungkin, Kak, jagoanku adalah Superman. Atau ada yang bilang, Kak, jagoanku adalah Supergirl, Superwoman. Atau ada yang bilang, Kak, jagoanku adalah Spiderman. Karena Kak, kalau Spiderman dia bisa merayap di tembok, bisa manjat tembok. Atau kalau Superman Kak, jagoanku Superman karena bisa terbang. Nah adik-adik Kak Isti kasih tahu nih hari ini. Semuanya itu Superman, terus apa lagi? Superboy, terus ada lagi Superwoman, Supergirl. Semuanya itu adalah tidak asli. Itu hanya film, itu orang biasa yang dia hanya memerankan seorang, jadi misalnya Spiderman, Superboy, atau yang lainnya. Itu hanya ada di film. Nah hari ini
Kak Isti mau cerita ada seseorang yang hebat. Dia menjadi pahlawan bagi bangsa Israel saat itu. Dan ceritanya itu bukan cerita bohongan loh. Ceritanya itu cerita asli. Katakan sama-sama, asli. Oke, katakan lagi sama-sama, asli. Oke, Kak, kenapa bisa asli? Iya dong, ceritanya itu ada di Alkitab. Kalau ceritanya di Alkitab, itu ceritanya itu asli. Dia seorang pahlawan yang pernah menyelamatkan bangsa Israel. Wah, siapa nih? Ada yang sudah tahu? Atau sudah ada yang bisa menebak orangnya siapa? Oke, yang sudah tahu kita dengarkan juga. Yang belum tahu, apalagi kita dengarkan cerita Kak Isti hari ini. Oke, siap? Oke. Nah, adik-adik, cerita ini diambil dari 1 Samuel 17. Yang membawa Alkitab, yang di rumahnya ada Alkitab, pasti dong di rumahnya ada Alkitab. Itu bisa dibuka di 1 Samuel 17. Oke, siap semua ya? Oke, dengerin Kak Isti. Di tanah Israel hiduplah seorang nabi bernama Samuel. Tuhan menyuruh Samuel pergi ke Betlehem, di mana dia akan menemukan seorang anak laki-laki bernama Daud. Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja baru Israel. Ia harus menggantikan Saul sebagai raja karena Saul telah berpaling dari Tuhan. Pada waktu itu, Saul dan orang-orang Israel berkemah di sebuah lembah, di mana mereka bersiap-siap melawan tentara Filistin. Saudara-saudara Daud termasuk di antara orang-orang Israel. Jadi, Daud pergi ke lembah untuk membawa lebih banyak makanan dan perbekalan kepada saudara-saudaranya. Saat dia berdiri di antara bukit yang menghadap ke lembah, dia bisa melihat kedua pasukan di kedua sisi. Dan ketika Daud tiba di saudara-saudaranya, dia menemukan mereka bersembunyi dari tentara Filistin yang menakutkan. Orang Filistin adalah pejuang yang hebat dan banyak jumlahnya. Selama 40 hari, mereka meneriaki orang-orang Israel, menyebut mereka pengecut. Dalam tentara Filistin ada seorang pria bernama Goliat. Dia lebih besar dan lebih menakutkan daripada pria Filistin lainnya. Dia adalah seorang raksasa. Goliat tidak takut pada siapapun dan menantang orang-orang Israel untuk keluar melawan dia. Tetapi orang terlalu takut. Siang dan malam Goliat mengolok-ngolok Allah Israel dan tentara Saul. Ketika Daud bersama saudara-saudaranya, dia melihat Goliat keluar dan dia mendengar hinaannya. Daud tidak bisa mempercayainya. Sekarang Daud adalah seorang pemuda pemberani dan dia juga seorang yang mengasihi Tuhan. Dia tidak tahan lagi mendengar Goliat menghina Tuhan dan umatnya. Lalu tersiar kabar tentang pertanyaan Daud tentang Goliat dan Raja Saul memanggilnya. Dengan keberanian yang besar, Daud memberi tahu Saul bahwa dia akan melawannya. Saul tahu bahwa Tuhan menyertai Daud, jadi dia menyetujui permintaan Daud. Saul membekali Daud pedang
dan perisai. Tetapi semuanya itu terlalu besar. Daud tidak bisa berjalan. Pada akhirnya Daud memutuskan untuk melawan Goliat dengan ketapelnya. Satu-satunya senjata yang dia gunakan sebagai gembala. Lalu Daud pergi keluar, mengambil 5 batu dan berjalan menuju Goliat. Goliat menertawakan Daud, tetapi Roh Tuhan turun ke atas Daud dan memberinya kekuatan dengan keberanian. Dan keberanian untuk melawan raksasa itu. Daud tahu dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Jadi dia percaya Tuhan. Kalau Tuhan akan memberikan bangsa Israel kemenangan. Saat Goliat menyerang Daud, Daud berteriak, "Kamu datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan perisai. Tetapi aku datang kepadamu dalam nama Tuhan semesta alam, Allah tentara Israel yang telah kamu tantang." Lalu Daud mengambil ketapelnya, memasukkan salah satu dari 5 batu dan mulai mengayunkannya ke arah Goliat. Saat Goliat mendekat, Daud melepaskan batu itu dan dengan kekuatan besar batu itu mengenai Goliat di tengah dahinya. Seketika itu raksasa itu jatuh ke tanah dan mati. Hari itu Tuhan memberi Daud dan Israel kemenangan. Daud berlari ke arah Goliat dan berdiri di atas tubuhnya. Daud mengambil pedang Goliat dan memenggal kepalanya. Ketika tentara Filistin melihat ini, mereka takut dan lari. Ketika Roh Tuhan ke atas Daud yang hanyalah seorang anak gembala kecil, dia menjadi seorang pejuang pemberani yang mengalahkan raksasa. Nah, adik-adik sudah dengar cerita tentang Daud, bagaimana Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, dari cerita Daud mengalahkan Goliat, kita bisa belajar tentang 2 hal. Oke? Yang pertama adalah memiliki kerendahan hati. Yang kedua adalah hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Daud dulunya tidak pernah diperhitungkan di dalam keluarganya. Dia dikecilkan di dalam keluarganya, tetapi Daud terus tetap mau mengasihi keluarganya. Dia tidak mau sombong. Dia tetap rendah hati saat dia diurapi oleh Nabi Samuel. Yang kedua yang dilakukan Daud adalah hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Yang artinya apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan Daud, Daud tetap bergaul karib dengan Tuhan. Daud bergaul dengan karib dengan pribadi yang tepat, yaitu Tuhan. Pada saat dia mengembalakan kambing dombanya, dia juga terus memuji menyembah Tuhan. Dia dikasih karunia sama Tuhan, dia dikasih talenta sama Tuhan dengan bisa memainkan kecapi, dan dia memainkannya itu untuk menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau seperti Daud, yang dia memiliki keberanian, dan juga Daud juga memiliki kerendahan hati.
Selain itu juga suka memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita akan ayat hafalan dulu. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Nanti setelah ibadah selesai, adik-adik bisa membacanya kembali di 1 Samuel 17. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar dari seorang Daud, di mana dia terus memiliki kerendahan hati dan juga hatinya terus melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa biarlah Tuhan Yesus juga memampukan kami untuk terus kami memiliki kerendahan hati dan hati kami terus melekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hari ini kami juga terus berdoa untuk mama papa kami, untuk adik-adik kakak kami, biarlah semuanya Tuhan berkati, berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang anak pintar sama-sama katakan amin. Akhir kata Kak Isti ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.